Nah, di bahan-bahan ini kalau Anda lihat di materi tertulis itu ada jenis yang jenis ayam kampung. Nah, ayam kampung ini merupakan salah satu bahan utama yang harus kita gunakan. Karena pertama kita juga harus mengerti dan mengenal karakter dari ayam. Nah, ayam itu ada dua, yaitu ayam broiler atau ayam geri. Kemudian yang kedua adalah ayam kampung. Nah, ayam kampung yang membedakan dengan ayam broiler itu adalah dari pakannya, kemudian juga dari habitat tempat dia dibesarkan. Nah, kalau yang ayam kampung itu bersifat hidupnya di alam terbuka. Dan seharusnya ayam kampung ini pakannya adalah dia mencari makan sendiri secara natural, seperti makan rumput atau makan hal-hal yang natural. Emang secara natural ayam makannya seperti itu, bukan dari pakan yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau ayam broiler ini ada dua jenis juga. Walaupun dibesarkan di dalam kandang, yang membedakan ayam broiler yang organik dengan tidak itu adalah dari pakannya. Nah, kalau benar-benar organik, dia akan diberikan kacang-kacangan dan juga campuran dari gandum juga rumput. Nah, sedangkan kalau yang tidak organik itu menggunakan pakan yang hasil kreasi manusia yang sudah ditambah dengan antibiotik dengan bahan kimia ya, seperti hormon, salah satunya yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada outdoor farm, itu masuknya ke ayam kampung dan ayam pejantan, dan cenderung untuk makan rumput, makanya disebutnya grass fed. Nah, kalau indoor farm itu contohnya peternakan ayam negeri atau ayam broiler, baik secara organik ataupun tidak. Ini tetap diklasifikasikan makannya tetap grain, karena banyak dari biji-bijian, kacang-kacangan, kemudian jarang gitu yang diberi rumput gitu ya. Bahkan yang bukan organik itu biasanya suka dicampur juga daging. Nah, ini. Nah, untuk ayam kampung dengan ayam broiler memiliki karakter yang berbeda. Ayam broiler itu tulangnya lebih kecil, lebih padat. Kemudian kalau tulang dari ayam broiler, kalau kita bisa lihat itu tekstur tulangnya lebih besar. Kemudian dagingnya itu lebih banyak mengandung air dan lemak. Sedangkan pada ayam kampung seratnya itu sangat kasar, kemudian lebih mengandung banyak lemak. Sebetulnya ya, mengandung banyak lemak, dan kemudian kadar air pada daging itu sangat sedikit. Makanya ayam kampung ini, jujur saya mau meluruskan mitos serta kebiasaan orang kita bahwa ayam kampung ini sebetulnya tidak cocok digunakan untuk ayam goreng atau ayam yang diproses dibakar. Ayam kampung ini memiliki good fat dan cocoknya tuh fatnya untuk dibikin sup atau dibikin steam atau dibikin bone broth. Nah, untuk ayam broiler, karena tekstur dagingnya dan serat dagingnya dia lebih lunak dan mengandung banyak air, serta kandungan lemaknya itu sudah menyatu dengan serat dagingnya, jadi kondisi ayam broiler ini cocok untuk dibikin roasted, kemudian di grill, atau dibikin fried chicken. Jadi mulai sekarang mudah-mudahan bisa diedukasi, jadi nggak semua kita bisa bikin jenis masakan menggunakan ayam kampung atau ayam broiler. Itu masing-masing punya karakter. Nah, untuk bone broth makanya saya sarankan tidak bisa menggunakan ayam probiotik, apalagi dia lebih cocoknya menggunakan ayam kampung. Ya, paham ya di sini? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, salah satu bahan lain yang diperlukan adalah kaki ayam. Nah, ini masih ada kontroversi dan masih ada dua kelompok yang menyebutkan kaki ayam ini salah satu sumber kolagen paling banyak. Tapi di sisi lain ada kelompok yang mengatakan kaki ayam itu justru kandungan lemaknya paling banyak tuh ada di kaki ayam. Jadi sebaiknya itu penggunaan kaki ayam itu agak dikurangin. Nah, kalau saya di sini ambil di tengah ya, karena baik dari satu grup yang lain itu masing-masing punya
nilai positif dengan kekurangannya. Jadi saya ngambil di middle, dan saya sebetulnya agak cenderung setuju juga dengan pendapat yang mengatakan banyak mengandung kandungan lemak pada kaki ayamnya itu tepat. Karena kaki ayam yang banyak dijual di pasaran itu bukan kaki ayam kampung. Karena pada dasarnya ayam kampung itu jarang dijual dalam parting. Itu biasanya kita dijualnya whole, baik di tradisional maupun di supermarket. Jadi kaki ayam yang ada di pasaran dijual itu adalah kaki ayam broiler. Jadi sebisa mungkin kita penggunaan dalam bone broth ini, karena kita pengen nutrisinya baik, jadi bone brothnya ini kaki ayam itu digunakan hanya sebagai pelengkap. Jadi tidak bersifat dominan, ya, karena kalau kita juga sendiri nggak tahu jenis kaki ayam ini berasal dari ayam broiler organik atau tidak. Jadi di sini saya ingin gunakan cukup paling banyak itu 3 pasang atau 4 pasang jika dengan kapasitas kita memasak 5 liter. Nah kemudian tentang ayam kampung ini kita bisa gunakan 2 jenis, yaitu ayam darah yang ayam muda itu biasanya kalsiumnya itu dengan kolagennya itu masih baik karena dia masih muda ya. Cuman level kalsiumnya itu lebih rendah daripada ayam dewasa. Nah kalau ayam dewasa digunakan bisa. Nah kelebihannya dia itu kadar kalsiumnya lebih banyak. Namun kelemahannya lemaknya lebih banyak gitu. Karena ada orang yang nggak suka lemaknya terlalu banyak. Nah kemudian kedua jenis ini bisa dipakai untuk bone broth. Ya, bisa dipakai dengan bone broth, tapi kalau untuk pembentukan kolagennya dengan gelatinnya itu justru saya temukan lebih banyak pada ayam darah karena tulangnya masih tulang muda ya. Kemudian kita akan bahas ke berikutnya. Nah, kemudian kita di sini akan bahas tentang chicken light bone broth dulu. Nah, kenapa disebut light? Karena proses memasaknya itu di bawah 24 jam. Dan light ini kolagennya belum terbentuk. Nah, kolagen itu dengan gelatinnya itu akan terbentuk pada saat kita proses dengan waktu sangat lama, yaitu di atas 18 jam. Nah, kenapa harus di 18 jam? Memang seperti itu. Jadi pori-pori dari tulang-tulang dengan kolagen dan nutrisi-nutrisi dari tulang itu baru keluar, dipelajari dalam Science of Cooking itu baru keluar di atas 18 jam. Makanya yang di bawah 18 jam itu kita sebutnya chicken light bone broth. Jadi belum ada kandungan kolagen sama sekali. Nah, ini bahannya apa aja? Ini kita bisa gunakan ayam kampung dewasa atau ayam kampung darah dengan berat 1-1,5 kg. Nah, kemudian dibuang bagian kepala sampai leher karena itu kita nggak boleh gunakan. Kemudian jeroan juga kita nggak boleh gunakan. Kemudian perihal Anda mau potong kecil-kecil atau mau dipotong 12 seperti yang saya lakukan, itu terserah Anda. Kalau dipotong kecil-kecil itu lebih cepat memproses kolagennya, lebih cepat keluar. Kemudian kita di sini cukup gunakan 2 pasang kaki ayam. Kalau misalnya ingin ditambahkan 3-4 pasang is okay, masih bisa. Tapi sebisa mungkin jangan lebih dari itu. Kemudian 1 buah zucchini. Nah, zucchini ini masuk ke dalam squash ya, dan dia juga mengandung mikronutrien, mengandung vitamin A, C sampai K dan B6 atau B kompleks. Dan di sini kita gunakan zucchini karena kita membutuhkan nutrisinya tuh dari dia karena menghasilkan mineral yang namanya mangan, potasium, kemudian magnesium, asam folat, kemudian ada fosfor, ada kalsium dan zat besi. Dan kemudian zucchini ini termasuk ke dalam jenis sayuran yang kadar airnya tinggi. Nah, ini kita butuh itu. Kemudian juga wajib ada itu harus ada wortel. Wortel ini akan berikan aftertaste manis kepada bone broth itu sendiri. Kemudian akan berikan tambahan beta karotin yang tidak terdapat pada zucchini. Nah, kemudian yang harus wajib ada itu adalah bawang bombay. Nah, kalau kita gunakan bawang bombay kecil, itu kita gunakan 2 buah.
Tapi kalau yang medium ke besar itu boleh kita gunakan 1. Kemudian kenapa harus gunakan bawang bombay ini? Karena bawang bombay ini akan berikan tambahan karbohidrat, kemudian ada vitamin C-nya, dan juga ada kandungan kaliumnya. Nah, kemudian ini yang penting adalah untuk bikin bone broth itu sehat, kita harus menggunakan bawang putih. Nah, kenapa bawang putihnya nggak dikupas? Karena bawang putihnya itu kalau kita kupas, ini pernah saya praktekkan sendiri di bone broth, waktu kita kupas dan kita potong, itu akan menghasilkan rasa pedas pada si bone broth itu. Nah, makanya kita gunakan kulitnya juga supaya alisin atau rasa pedas dari bawang putih itu berkurang, dinetralkan oleh kulitnya. Dan ternyata kalau diteliti, nanti Anda bisa lihat, cari-cari di Google ya, kulit bawang putih itu berikan fungsi lengkap pada bawang putih itu, sehingga bawang putih ini masuk ke dalam kelompok yang namanya antibiotik alami. Nah, ini nanti dipotong horizontal ya. Kemudian yang wajib ada adalah apple cider vinegar. Nah, kalau untuk penggunaan apple cider vinegar ini Anda jangan khawatir, karena kadar yang digunakan hanya 2 sendok makan. 2-3 sendok makan, jadi itu tidak akan memberi rasa asam pada bone broth, tetapi fungsi apple cider vinegar ini penting pada saat kita membuat bone broth, karena di asamnya itu, asidnya itu membantu pengeroposan tulang pada bone broth-nya. Jadi itu akan maksimal mengeluarkan nutrisi-nutrisi dari dalam tulang itu sendiri. Nah, ini kalau kita gunakan lemon, walaupun asamnya cukup kecut, tetapi kalau dipelajari lewat Science of Cooking, kinerjanya tuh lebih lemah daripada apple cider vinegar. Ya, apple cider vinegar ini selain mengandung probiotik juga aneka enzim positif, itu nggak ada di dalam lemon. Makanya disarankan sih membuat bone broth itu kita gunakan apple cider vinegar. Jadi ini ada kadarnya ya. Kalau misalnya Anda ingin menggunakannya lebih dari, produksinya lebih dari 10 liter ya, Anda tolong dikalikan, itu bisa 4-5 sendok makan ya. Jadi ini adalah resep untuk kapasitas sampai 5 liter. Nah, semakin Anda sedikit menggunakan airnya, itu kaldunya akan semakin kental ya, akan semakin kental. Tetapi kalau semakin banyak menggunakan air dengan kapasitas maksimal 4,5 liter, itu otomatis akan lebih cair, lebih kekentalannya lebih kurang. Kemudian yang harus ada adalah jahe. Jahe ini berikan efek anti-inflamasi. Jadi saya di sini mau buang mitos ya, terutama tim medis banyak yang bilang, banyak menyalahkan pada jahe juga. Jahe itu dianggapnya panas dan berikan rasa pedasnya, itu akan berikan peradangan, terutama bagi mereka yang punya autoimun, yang punya leaky gut, itu bahaya banget. Padahal sebetulnya dia punya chemistry, walaupun rasanya lebih pedas dan pahang, itu chemistry-nya ada. Waktu masuk ke tubuh itu, dia akan berubah menjadi anti-inflamasi justru. Tetapi dia akan membantu memberikan kehangatan pada tubuh kita, dan dia akan bantu juga mengurangi peradangan. Dan di sini juga jahe itu berfungsi untuk mengendalikan gula darah pada tubuh kita. Makanya di sini perlu banget jahe untuk bone broth, karena nutrisinya ini kita ingin ikat untuk menjadi obat alami untuk berbagai jenis penyakit. Nah, kemudian yang berikutnya harus ada adalah bawang daun. Nah, bawang daun ini ngebantu kita untuk cleansing sistem pencernaan juga, kemudian bantu menstabilkan gula darah juga. Kemudian ternyata khasiat dari bawang daun ini juga bisa menjadi tameng, menjadi sealer untuk tubuh kita dari serangan virus dan bakteri. Kemudian bawang daun juga ternyata diteliti itu bagus untuk mata. Jadi pelengkapnya dari wortel.
Nah, kemudian perihal seleri atau seledri batang besar. Nah, boleh nggak Fair digunain seleri yang batang besar itu yang import ya, yang warnanya lebih muda. Seledri kan yang lokal juga ada dua, batang besar sama batang kecil. Kalau kita gunakan batang kecil boleh nggak? Batang besar boleh nggak? Masalah nggak? Nggak. Cuman nanti akan pengaruh ke aroma. Kemudian taste-nya itu akan lebih tajam jika kita gunakan seledri yang batang kecil. Jadi semakin kecil tuh aromanya akan semakin kuat. Semakin besar kadar airnya semakin banyak, maka akan meninggalkan after taste manis juga kepada bone broth. Jadi itu tergantung Anda menemukan bahannya ya, karena lokasi-lokasi kita berbeda. Jadi geografis juga mempengaruhi kemudahan untuk mendapatkan seleri atau seledri ini. Nah, untuk black pepper ini boleh Anda gunakan atau tidak. Cuman kalau saya sih di sini gunakan black pepper karena black peppernya sendiri ini punya fungsi dia untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Nanti Anda bisa lihat ya di Google. Kemudian ternyata black pepper ini juga baik untuk kesehatan otak kita, terutama kinerja dari syaraf-syaraf. Nah, kalau thyme dengan rosemary ini itu wajib ada, include parsley atau peterselie boleh Anda gunain ya. Ini adalah jenis rempah-rempah juga, tapi lebih masuk ke herbs yang masing-masing memiliki fungsi saling melengkapi. Bagi yang thyme itu bantu berikan efek antiinflamasi sama anti mikrobakterial sama antiseptik, sedangkan rosemary ini ngebantu untuk perbaikan jika adanya peradangan. Terus kalau peterselie ini berikan pengendalian pada gula, juga perbaikan pada tulang. Jadi ketiganya ini saya saranin harus digunakan, tapi kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ke bahan berikutnya. Nah, cara proses buatnya, nanti kita akan lihat videonya. Cara pertama bikin ini ada 2 tahap ya. Nah, tahap ini Anda boleh menggunakan teknik secara tradisional, yaitu pertama kita masukin ayam dan rebus sampai mendidih dengan api medium sampai keluar buih-buih kecoklatan. Nanti udah gitu Anda buang airnya, bilas semua bahan dengan alatnya. Kemudian baru diganti dengan air rebusan baru. Dan kemudian baru masukin semua bahan-bahan dari bone broth. Atau kedua, boleh Anda gabungkan proses pembersihan ayam seperti tadi dan rebus sebentar sampai keluar buih, kemudian di-grill selama 30 menit. Itu boleh. Jadi ini ada sistem browning pada grill. Nanti hasil bone brothnya itu agak sedikit kecoklatan. Ya, tapi kalau misalnya Anda ingin kaldunya lebih putih, itu Anda bisa skip proses grill. Jadi ini 2 tahap ini, tahap awalnya ini boleh Anda pilih. Mau Anda kalau pengen lebih browning, itu Anda rebus dulu untuk buang residunya, tapi jangan khawatir ya, sari ayam itu belum keluar. Yang baru keluar adalah lemak kotor, darah kotor, kemudian residu. Jadi jangan khawatir, karena orang-orang dulu pada bilang, aduh itu sari ayamnya kebuang, jangan dibuang. Nah, itu sebetulnya tidak tepat, karena 1 jam pertama itu yang baru keluar itu adalah lemak, kotoran dan segala macam. Dan itu tetap nanti pasti harus dibuang. Kemudian kalau misalnya Anda ingin kaldunya lebih bersih, berarti di skip aja proses grillnya ya. Jadi ini boleh Anda pilih aja. Nah, jadi di sini saya pakai teknik yang di grill, direbus dulu kemudian di grill, kemudian kita masukkan ke dalam pots dengan bahan-bahan yang tadi kita sebutkan. Nah, karena kita mau bikin chicken light, kita proses 18 jam. Nah, kemudian apinya kan surut nggak? Nah, itu makanya saya sarankan tiap kali bikin bone broth, itu disarankan please gunakan api sebesar lilin. Api sebesar lilin. Kemudian dalam kondisi tertutup, bukan dalam kondisi terbuka. Mengapa?
Karena waktu kita membuka tutup panci, itu udara dari luar akan masuk ke dalam proses pembuatan perebusan, itu akan membuat temperatur itu nggak stabil. Kedua, uap dari proses perebusan itu akan lepas, dan ketika dia bercampur dengan udara luar itu akan proses penguapannya akan lebih banyak. Kemudian karena bone broth ini adalah termasuk superfood, kaldu yang bernutrisi, jadi kita pengennya tuh steril, makanya itu alasannya harus ditutup supaya tidak terjadi oksidasi. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah proses yang kedua setelah kita masukkan air bersih ke dalamnya, dan setelah semua bahan dengan alat itu maksudnya bahan itu adalah ayamnya sudah dicuci, cekernya sudah dicuci, supaya itu boleh di air mengalir, supaya bebas dari residu yang menempel. Nah, nanti kita baru masukin semua bahan. Nah, yang nggak boleh dimasukin adalah, kalau kita nggak gunain apple cider vinegar, air lemon dengan parsley. Air lemon dengan parsley ini nanti kita masukkan di 1 jam terakhir, ya. Kemudian kita nyalakan api, prosesnya itu apinya kecil, sebesar lilin, ditutup, dan kita bisa akumulasi. Jadi akumulasinya itu boleh Anda matikan di proses, misalnya saya mau pergi nih, boleh nggak dimatiin, sedangkan proses saya masak baru 4 jam. Oke, dimatikan, kemudian tutupnya tolong Anda lap kering, kemudian tutupnya itu dibuka, jadi setengah terbuka, supaya uap air dari hasil panas rebusan itu waktu kena tutup panci itu nggak turun lagi ke dalam, ya, nggak terlalu banyak. Nah, nanti Anda catat, oh saya tadi tahap pertama baru diproses 4 jam, berarti akumulasinya tinggal dicatat, dihitung dari 4 jam waktu Anda mau memulai lagi tahap yang kedua, proses perebusan. Ya, diakumulasi seperti itu sampai 18 jam. Nah, pada 17 jam pertama setelah beres, nah itu Anda boleh masukin parsley, boleh masukin air lemon, atau apple cider vinegarnya mau dimasukin pada tahap itu boleh. Nah, itu terus Anda proses kembali, tutup lagi, dan proses hingga 1 jam terakhir. Nah, kalau saya lebih prefer masukin apple cider tuh dari awal, karena ingin membuka pori-pori tulang ayamnya itu secara sempurna, cuma didapat dari apple cider vinegar, ya. Jadi kalau saya sih lebih setuju kalau kita gunakan apple cider vinegar itu digunakan dari awal. Nah, tapi kalau Anda gunakan air lemon, itu lebih baik di akhir, di 1 jam terakhir berbarengan dengan parsley. Nah, kemudian setelah 18 jam prosesnya itu beres, kita matikan kompor. Kemudian yang di blend itu adalah sayuran dengan ayam yang bagian tulangnya tulang rawan. Jangan gunakan tulang yang besar. Kalau misalnya Anda gunakan blendernya itu bukan blender yang merek Vitamix, ya, karena itu speednya tuh kan beda-beda. Tapi jadi nggak bisa ngeblend tulang keras. Nah, itu kalau misalnya speednya kurang, itu saya anjurinnya cuma dimasukinnya yang tulang rawan seperti ceker, bagian dada, ya, itu boleh. Kalau bagian paha atas itu biasanya tulangnya besar-besar, itu sebaiknya saya saranin ditumbuk kalau menggunakan blender dengan speed biasa. Tapi jika Anda menggunakan Thermomix atau menggunakan Vitamix, merek Vitamix itu Anda boleh sampai tulang-tulang kerasnya dimasukin. Nah, kemudian setelah di blend, Anda saring. Bisa menggunakan saringan kawat, atau kalau lebih maksimal itu Anda menggunakan tangan dengan kain kasak. Nah, itu akan maksimal banget sampai si sari-sarinya tuh keluar semua. Nah, ampasnya ini jangan diberikan kepada anjing Anda atau pada kucing Anda, karena kenapa? Tetap ada serpihan tulang. Jadi mau nggak mau ini dibuang. Jadi mau nggak mau nggak dibuang, karena pertama udah nggak ada khasiat sama sekali, karena nutrisinya udah masuk dalam bone broth. Jadi taste-nya tuh sangat-sangat plain, dan anggap itu udah tinggal ampas, udah sampah. Jadi sebetulnya udah nggak perlu sayang bahan lagi sih sebetulnya, karena
sisa-sisa dari blendnya, sisa daging dan tulang itu udah sisa ampas ya. Jadi kalau saya sih nggak masalah dibuang. Nah kemudian Anda taruh di suhu ruangan dulu sampai suhu dari bone brothnya itu sudah menjadi suhu normal. Nah setelah suhu normal itu baru Anda masukkan ke dalam kemasan-kemasan yang disarankan itu pakai botol plastik yang tebal atau kantung ASI. Kemudian yang ketiga itu yang paling baik adalah dari toples berbentuk kaca. Nah itu Anda simpan kalau di chiller. Dia hanya kuat 3-4 hari. Kemudian kalau di freezer dia akan bertahan sampai 2 bulan. Sebetulnya bisa lebih dari 2 bulan, cuman saya sarankan di sini hanya digunakan sampai 2 bulan karena semakin cepat Anda gunakan tuh nutrisinya dan khasiatnya itu masih lebih baik. Karena begitu keluar dari freezer tetap ada penambahan air di dalamnya. Jadi kalau saya sih nyaraninnya bone broth itu sebaiknya begitu kita proses itu langsung diminum sebetulnya. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas. Kalau Anda perhatikan itu bahannya chicken light dengan chicken collagen itu sama. Yang membedakan itu hanyalah next di proses memasaknya, yaitu lamanya lebih tepatnya. Nah, kalau proses itu sama seperti tadi bikin chicken light, itu Anda boleh pilih mau direbus dulu kemudian di browning atau enggak kita mau skip browning itu bisa. Jadi total langsung direbus dengan api kecil. Nah bedanya ini adalah di 24-28 jam. Itu adalah batas minimal ya. Bukan maksimal, itu batas minimal. Maksimalnya kalau untuk ayam itu saya suggest di 36 jam. Batas maksimalnya. Nah di sini proses-proses yang lain itu sama. Nah, kenapa bawang putih sama jahe itu jangan di blend? Karena pernah saya blend itu meninggalkan rasa pedesnya cukup ada gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk mereka yang punya leaky gut atau yang nggak suka sama bawang putih sama jahe ini boleh waktu sebelum di blend itu diangkat dulu, ya. Nah, proses penyimpanannya juga sama seperti chicken light bone broth. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lihat video? Kalau ada pertanyaan langsung ajuin aja ya. Ada nggak pertanyaan? Nah, nanti kita akan bahas terakhir tentang alat masaknya. Sekarang kita bahas dulu ini. Silakan kalau ada pertanyaan boleh raise hand ya. Jadi sebelum masuk ke materi yang lain. Ya, supaya kita juga lebih interaktif ya, Ci ya. Jangan ragu-ragu. Oke. Sepertinya ya. Oke. Oh iya, ini ya Pak Mesa silakan. Oke. Sorry tanya kalau airnya air biasa atau air apa gitu. Kalau waktu dimasukin itu pertanyaan bagus Pak Mesa. Nah, waktu untuk pergantian air kan waktu udah dibilas dan udah dimasukin ke dalam panci, itu kita saranin boleh pakai air panas yang mendidih supaya proses pemasakannya lumayan dipercepat, atau boleh juga gunakan air suhu normal. Jenis airnya boleh aja apa aja jenis? Ya, boleh apa aja nggak masalah. Air ledeng biasa gitu. Oh boleh. Cuman kalau air ledeng nanti Bapak harus dicek dulu apakah kandungan kaporitnya tinggi atau tidak, karena belakangan air ledeng itu juga waktu kita buka keran itu bau kaporitnya udah cukup kecium ya, berarti itu kan air kaporitnya udah lebih tinggi. Nah kalau saya saranin kalau dengan kondisi seperti itu sih lebih baik kita gunakan air mineral, lebih aman. Dan kemudian air mineral juga kita harus perhatikan pH-nya, TDS-nya. Itu TDS itu penting ya. Jadi bukan cuma mineralnya pH-nya harus di bawah 10 ya. Tapi TDS-nya itu juga penting karena TDS itu akan pengaruh nantinya ke ginjal sama fungsi hati. Banyak endapan-endapan yang dihasilkan, salah satunya adalah air mineral dari proses yang menggunakan mesin. Itu TDS-nya tinggi. Jadi sebisa mungkin kita teliti dulu
dari pH, kemudian dicek juga TDS-nya segimana.